Ya. Otaknya kayaknya berhenti berputar lagi. Otaknya berhenti mikir lagi. Oke cuy, welcome back to my channel, balik lagi channel gue, channel Kelvin Leo. Dan kali ini kita akan ngebahas sesuatu. Kini kita berada di konten Kelvin Bantu. Kenapa gue kasih nama kontennya Kelvin Bantu? Karena banyak banget yang nge-DM, yang di Instagram maupun di Facebook juga. Gue juga aktif di Facebook, ada yang di Facebook juga. Itu nanyain tentang move on cuy. Oke, gue kenalin dulu, di sebelah gue ada Opi Rafael. Ya. Ini Opi Rafael lagi. Opi Rafael ini tuh playboy ya, playboy. Jadi kalau ada pertanyaan tentang move on, pasti dia bakal bisa jawab. Oke, makanya gue undang dia. Kenapa? Karena dia mantan playboy pada zamannya. Kalau umur kita rahasiakan di sini, oke? Umur masih 27. No. Oke cuy, ada beberapa pertanyaan dan ini gue kasih pertanyaan mendasar tentang move on sih cuy. Entah mengapa, mungkin kalian juga pada tahu, mungkin di Instagram, di sosial media gue, mungkin gue pernah patah hati juga. Ya semua orang pernah patah hati, tapi ya kita enjoy aja, jangan terlalu dipikirin. Biarkan semuanya berlalu seperti air yang mengalir aja. Oke, dan gue percaya waktu menyembuhkan lo. Sip. Oke, di sini ada pertanyaan pertama. Apa reaksimu saat mendengar nama mantan disebut? Oke, gue mau nanya pada Opi, reaksi lo pak, kan lo berputus nih cuy. Iya. Lo berputus dan mungkin ada teman dekat lo mungkin nyebut nama mantan di depan lo, reaksi lo gimana gitu? Reaksi gue sih biasa-biasa aja. Nggak ngaruh gitu. Sama mantan. misalkan nih, lu udah pacaran sama dia 3 tahun, 5 tahun, atau bertahun-tahun lah, pokoknya lebih dari setahun. Yang pasti udah kenal dekat banget, kenal jelas banget, kenal keluarganya juga. Iya. Dan saat lu udah putus sama dia dan lu ngedengar nama dia disebut oleh teman lu sendiri, pasti gue nggak percaya kalau lu bakal biasa-biasa aja. Pasti masih ada rasa sayang di diri lu gitu. Kalau rasa siapa pasti ada lah kalau rasanya. Cuma gimana ya? Susah juga ungkapinnya kalau masalah itu mantan, kalau udah lama kayak gitu pacaran. Oke, fine. Jadi kalau gue sendiri sih, kalau ada orang nyebut nama mantan sih biasa aja. Kalau gue sih biasa aja. Cuman kalau gue sakitnya itu kalau lihat foto dia atau dengar kabar sesuatu yang gak enak dari dia. Contohnya saat kita belum bisa move on, kita baru putus sama dia 2 bulan 3 bulan lah, kita dengar dia udah punya pasangan lain lagi, ya hati gue hancur sih men. Iya, stop. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua, sudah bisakah kamu melihat baik dan buruknya hubungan lamamu secara objektif? Oke, gimana menurut lo sih? Mungkin di sini gua kasih perjelas ya untuk pertanyaan kedua ini, melihat hubungan lama dan melihat baik dan buruknya hubungan lamamu secara objektif. Mungkin di hubungan sebelumnya kamu banyak ngelakuin kesalahan, mungkin banyak ngelakuin kesalahan, dan mungkin cara lo melihat itu kayak gimana gitu. Lo bersalahkah, lo merasa bersalahkah, atau lo biasa-biasa aja gitu? Kalau gue sih mana ya? Contohnya, gue kasih contoh, mungkin lo pernah ngeduain, lo pernah selingkuh atau gimana, dan perasaan lo setelah putus tuh kayak gimana? Ya ada perasaan bersalah gitulah. Okay. Perasaan bersalah. Pasti lah ya. Pasti ada perasaan bersalah yang nggak mungkin nggak ada ya kan? Oke, kalau menurut gue sih ya semua yang kita lakuin yang buruk kepada pasangan kita waktu kita masih bersama dia, itu jadi pelajaran sih buat kita, ya kan? Iya. Dan itu nggak boleh kita lakuin kepada pasangan kita berikutnya. Cukup jadikan pelajaran untuk kita dan untuk dirinya. Oke, enjoy. Pertanyaan ketiga, apakah kamu telah memaafkan kesalahan di masa lalu dan punya keinginan untuk berkembang? Oke, ini pertanyaan sih sebenarnya gampang banget dijawab ya, karena kalau nggak dijawab pun juga kalian juga pada tahu. Gimana jawaban? Pertanyaan? Apakah kamu telah memaafkan kesalahan di masa lalu dan punya keinginan untuk berkembang? Kalau gue sih inginnya untuk berkembang. Ya,
Contohnya kayak gimana tuh? Lo ngasih contoh lo berkembang secara move on itu kayak gimana? Contohnya gimana ya? Oke, otaknya berhenti berputar ya. Otaknya berhenti Ya berpikir. soalnya kalau masalah percintaan ini agak apa ya? Agak rumit juga ngomonginnya, soalnya pernah ngalamin juga kayak gini, Oke. gitu. Balik tanya aja deh. Balik deh tanya jawabannya. Oke, sekarang kalau giliran gue jawab ya, gue jawab. Apakah kamu telah memaafkan kesalahan di masa lalu dan punya keinginan untuk berkembang? Untuk saat sekarang ini, yang pastinya gue harus memaafkan kesalahan gue yang masa lalu, dan susahnya itu adalah kita susahnya sebenarnya itu susah banget, iya susah. Susahnya kenapa? Kita nggak bisa berdamai dengan diri kita sendiri karena kesalahan yang udah kita buat. Contohnya, kita melakukan dosa kepada pasangan kita dan kita putus sama dia. Nah, itu kesalahan kita yang kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri. Ya, itu yang pernah gue alamin sih. Lalu dan punya keinginan untuk berkembang, pasti. Gue pasti punya keinginan untuk berkembang dan jalin hubungan baru lagi dengan orang yang baru dan melupakan masa lalu, melangkah ke jenjang pernikahan. Itu pasti karena Wes, enjoy banget. enjoy deh. Next, pertanyaan keempat. Setelah putus dari mantan, apa saja tindakan positif yang kamu sudah lakukan? Oke, silakan dijawab Bapak Opi Rafael. Gimana sih setelah putus dari mantan, apa saja tindakan positif yang kamu sudah lakukan? Yes. Tindakan sih, ya Otaknya kayaknya berhenti berputar lagi. Otaknya berhenti mikir lagi. kalau tindakan gua sih apa ya? Oke, gue nungguin nih cuy. Setelah putus dari mantan, apa saja tindakan positif yang kamu sudah lakukan? Oke. Kayaknya memang otaknya udah sampai segitu aja sih. Karena dia nggak bisa berpikir lagi karena bisa jadi juga nggak ada hal positif yang udah dilakuin, bisa jadi. Atau dia nggak mau share di kita, ya kan? Iya. Oke, kalau gue pribadi sih hal positif yang udah gue lakuin yang pastinya yang gak pernah gue lakuin sama mantan gue, ya gue pernah ngecewain dia mungkin ya masalah pekerjaan atau apa, dan kedepannya gue pengen lebih sukses lagi dan pengen ngeliatin ke dia kalau gue bisa ngelakuin apa yang dia bilang gue nggak bisa dulu. Itu inti itu kalau gue ya. Mantap banget. Oke, next question. Apa keinginanmu untuk mengawali hubungan baru didasari dengan niatan yang baik dan tulus? Oke, silakan dijawab. Apa keinginanmu untuk mengawali hubungan baru dasari dengan Niatan yang baik. Terus keinginan gue sih jalin hubungannya dengan baik dan setia. Oke. Setia, berubah. Misalnya ada kesalahan sebelumnya di mana kita sebelumnya pacaran, tuh ada sifat kita, jadi kita pengen lebih baik lah gitu. Pengen lebih baik ya? Pengen lebih baik. Mengawali hubungan baru didasari dengan niatan yang baik dan tulus. Iya, maksud niatan di sini itu adalah hubungan lo mau dibawa kemana? Ya kalau gue sih kalau pengennya baik sih hubungannya bawa ke jenjang pernikahan aja. Nah itu intinya di situ. Jadi sebelum kita masuk ke jenjang pernikahan, kita harus tahu dulu di pasangan kita kayak gimana kan. Soalnya menikah itu menyatukan dua ego, iya kan. Kita berbeda, jangan sampai bersatu api dan api. Salah satu harus bisa menjadi air. Oke, next question. Apa kamu yakin calon pacarmu bisa jaga komitmen dan membuat kamu jadi sosok yang lebih baik? Oke cuy, lo sekarang ini dekat sama siapa sejak baru putus sama doi lo? Sekarang dekat sama siapa? Dan ini pertanyaan untuk itu ya. Kalau lo misalkan dekat sama orang, lo udah tahu belum sosoknya kayak gimana? Ya, dia bisa berkomitmen dengan hubungan lo? Kalau gue sih harus gimana ya? Dijalani dulu gimana tahunya
gimana pasangan kita yang baru gitu. Ya, contohnya cara mencari tahunya kayak gimana gitu. Ya cara tahu kan bisa saling apa ya, kita kan tahu gimana kita berhubungan, apa menjalin hubungan sama dia, ketahuinya dia gimana, kita gimana. Kita harus pelajari sifat dia kemana, kayak gimana, dan tipenya kemana gitu. Oke, enjoy. Komitmen dan membuat kamu jadi sosok yang lebih baik. Mungkin kalau menurut gue sih ya mungkin sama. Kita pelajari pasangan kita. Iya. Ya, kita cintai. Kita jangan cintai baik atau cantiknya doang, jangan. Kita harus cintai juga buruknya. Karena apa? Iya, manusia ini tempatnya salah. Jika pasangan kita berbuat salah, kita nggak bisa terima itu. Oke, itu bukan hubungan yang baik menurut gua. Itu adalah pertanyaan terakhir di sesi Kelvin Bantu ini. Kita ngebahas tentang move on ya kali ini. Yang kita bahas kali ini tentang move on. Dan mungkin ada pesan dari Opi Rafael untuk sahabat Kelvin semua. Kayak sahabat Kelvin kayak sahabat Noah, anjir. Gua pakai sahabat. Sejak kapan gua punya Friendster sahabat? Ya, mungkin ada apa gitu pesan tentang untuk sahabat-sahabat move on semua dari Opi Rafael. Ayo, saran dari Anda. Kami menunggu saran dari Anda. Sarannya gimana ya? Kalau gue sih ngasih saran takutnya tersalah kan. Nggak apa-apa ya, saran enjoy aja. Terima nggak terima juga enjoy ya kan. Hanya balik aja nih Apa? sarannya. Oke, kayaknya otaknya berhenti berputar lagi. Oke, next, guys, saran dari gue sih, kalau misalkan kalian mau move on dari hubungan kalian yang mungkin baku atau apa gitu ya kan, intinya gini aja, lo kalau misalkan hubungan udah nggak bisa dipertahankan dan lo udah berakhir sama dia, intinya lo harus move on. Kalau lo nggak bisa lagi balik sama dia, lo harus move on intinya. Karena kenapa? Hidup harus terus berlanjut. Dengan cara apa? Itu dengan cara lo sendiri. Ya mungkin dengan cara lo cari pasangan lain lagi, atau lo harus menyendiri dulu, bersembunyi atau gimana. Oke, intinya itu sih. Lo harus bisa memulai hubungan yang baru dengan orang yang baru. Enjoy. Thank you for watching.